Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Nurhidayati dengan NIM 110 dari Grup 7 Praktik Komsil. Untuk praktik acara 7 ini, pertama kita membuka aplikasi QGIS, kemudian kita ke New Project. Selanjutnya, untuk penggunaan pertama ini kita bisa ke plugin, manage, kemudian di install, ini bisa kita checklist semuanya, kemudian close. Selanjutnya kita ke raster, georeferencer. Sini kita akan memasukkan peta dasar batas administrasi. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Caranya sama seperti pada aplikasi ArcMap. Kita menggunakan titik pada grid kanan kiri atas dan kanan bawah. Selanjutnya ke transformation setting. Ini transformation type-nya linear, resembling nearest neighbor. Kemudian untuk SRS-nya EPSG ini menggunakan zona sesuai petanya. Ini untuk Magelang 49S menggunakan UTM Zone 4, UTM Zone 49S, WGS 84. Ini bisa dicari juga di simbol global ini. Untuk login QGIS, when done, ini di checklist. Oke. Start georeferencing. Di sini sudah muncul successful, ini bisa kita tutup. Save. Sini sudah ada layer barunya. Melakukan digitasi batas administrasi, caranya pada layer ini pilih create layer lalu new save file layer. File name-nya bisa kita klik pada titik 3 itu. Ini untuk batas administrasi. Encoding menggunakan sistem lalu menggunakan polygon geometrinya. Selanjutnya pastikan ini menggunakan zona UTM yang sesuai. Lalu untuk nama di sini kasih keterangan data, ini add to feed list. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai mendigitasi untuk wilayahnya. Caranya pada batas administrasi ini diklik, kemudian klik pada toggle editing, atau klik kanan ada menu toggle editing juga di sebelah sini. Lalu add polygon, dan mulai melakukan digitasi. Jika sudah selesai, bisa klik kanan. Kemudian untuk ID-nya diisi 1 dan keterangan tetap 0. Oke. Kemudian karena ini hasilnya menutupi, ini bisa kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian ke properties, ke simbologi, kemudian ke single simbol, ini pakai simple fill. Kemudian untuk stylenya ini no brush. Kemudian ketebalannya bisa kita atur ke 1 supaya lebih besar. Apply dan oke. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa kesalahan ya dalam mendigitasi. Ini bisa diperbaiki dengan klik pada edit, lalu di sini ada reset features, kita bisa pakai itu. Kemudian mendigitasi ulang sesuai dengan garis yang pas. Kalau sudah klik kanan, hasilnya bisa lebih rapi, dan bisa diaplikasikan juga untuk yang lain apabila masih ada yang kurang. Ke edit, reset features. Kemudian kita akan melakukan split untuk memberi batas bagi dua administrasi ini. Kita ke edit, kemudian ke split features. Ini untuk hasilnya sudah di split, kemudian kita save, jangan lupa. Selanjutnya kita ke layer lagi. Di sini kita akan meng-create layer untuk membuat jalannya. Ini sistem, lalu menggunakan line. Koordinatnya jangan lupa WGS 84, TTM 49, kemudian nanti keterangan lagi. Add filters. Oke. Lalu kita nyalakan toggle editingnya.
Selanjutnya kita pencet ini add line feature dan mulai mendigitasi jalan. Kemudian ID klik 1. Kemudian untuk keterangannya ini misalnya jalan arteri. Misalnya ini jalan lokal. Kemudian apabila sudah selesai, kita klik save. Lalu kita membuat layer lagi untuk sungai. Line, UTM-nya, keterangan. Oke, kita mulai toggle editing lagi. Kemudian kita klik save, lalu yang terakhir kita akan membuat layer baru untuk titik. Ini ke sistem, lalu ini poin ya, lalu koordinatnya jangan lupa dan keterangan. Oke. Kemudian save. Selanjutnya pada batas administrasi kita klik kanan, open attribute tabel. Di sini kita akan mengisi keterangan untuk satu, misalnya ini ada sawah, dan di sini pemukiman. Selanjutnya kita ke properties, ke simbologi. Ini kita masukkan kategoris, lalu kolomnya kita masukkan keterangan, classify, dan di sini kita akan melakukan simbologi. Klik Style Manager untuk memasukkan simbol RBI, import atau export, kemudian pilih file RBI-nya dengan format XML. Kemudian kita select all, lalu import. Kita close, lalu di sini kita bisa sudah muncul ya untuk simbol RBI-nya. Lalu ini tadi pemukiman, kita bisa menggunakan simbol sosial dan budaya. Oke. Kemudian untuk sawah juga sama, kita akan menggunakan simbol sawah. Misalnya di sini sawah LTT. Oke. Kemudian ini di apply. Oke. Di save juga. Kemudian kita lakukan simbologi juga pada jalan. Di sini kita langsung ke properties karena tadi untuk jalan itu sudah kita namai sambil kita melakukan digitasi. Jadi di sini kita langsung ke simbologi, kategoris, keterangan, classify. Nah, di sini sudah muncul karena untuk jalan arteri sama jalan lokalnya itu sudah ada. Lalu kita tinggal melakukan simbologi. Di sini sudah terlihat untuk jalannya. Lalu kita ke sungai juga. Ini untuk sungai sama karena kita sudah menamai sungainya satu persatu tadi sambil digitasi. Jadi kita tidak perlu membuka open attribute tabel. Kita ke kategori keterangan, classify, lalu ada sungai musiman. Baik, selanjutnya berdasarkan praktikum kemarin ya kita akan melakukan labeling untuk titik sungai, batas administrasi, kemudian jalan. Jadi kita akan ke properties labels, kemudian single labels. Ini kita isikan dengan keterangan. Untuk teks ini kita ubah ke Times New Roman.
Untuk ukurannya 10 aja lah. Nah, buffer di sini draw text buffer, placementnya di around point ya. Apply, oke. Lanjut ke sungai juga, di sini ke labels, single labels, keterangan, types New Roman, ke buffer, checklist, placement. Ini kan sungai, jadi curve, lalu apply, dan oke. Underline untuk jalan juga properties label. Oh ya, ini tadi underline lah, above the line-nya belum dimatikan. Selanjutnya untuk batas administrasi sama. Kemudian kita ke layer data source manager, vector, sistem. Kita akan memasukkan vektor menggunakan ika clip yang sudah dibuat pada acara sebelumnya. Kemudian kita add kontur ika-nya, bisa kita pindah ke atas biar terlihat. Kemudian kita akan melakukan klik pada kontur ini. Caranya ke vektor ini kita ke processing tools, terus klik input layernya kontur ika ini, kemudian untuk overlay-nya ini batas administrasi, lalu untuk klipnya hasilnya ini bisa kita ke save to file, save, lalu run. Ke klip ini open atribut tabel, diganti. Kemudian kita ke new field ini kemudian kita ika, oke. Dan ini bisa ubah ke ika-nya. Lalu kita select feature using expression of field and value, elevation diklik 2 kali, terus ke operators, persen, lalu konturnya dikali 4, jadi 50 kali 4, 200. Select features, close aja. Kemudian kita di sininya klik 1, update selected, invert, lalu ini kita ganti 0, update selected, inverse. Kemudian kita close saja, lalu untuk klip ini kita klik kanan properties, kita ke labeling, rule based labeling, kemudian klik plus add the rule. Add the rule, description-nya ini ya. Nah, kemudian ini kita masukkan expression, field and values lagi, ini sekarang pakai ika, lalu sama dengan, lalu klik 1. Labelnya ini bisa kasih nama, teksnya kita atur ke Times New Roman. Kemudian ke buffer ini draw, di checklist placementnya curve biar bagus, lalu ini bisa underline, above the line-nya di uncheck, lalu oke, lalu apply, lalu oke, save aja. Nah, karena warnanya masih berbeda-beda, kita ke simbologi. Ini terbalik ya, ini 1 berarti ini yang 1, oke. Kemudian ini yang 0,5. Sekedar klarifikasi, ini sudah saya samakan warnanya tapi tidak mau sama. Nah, jadi ini adalah akhirnya, kemudian kita bisa save as. Sekian untuk acara ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.